Haleluya. Ya, hari ini saya akan mungkin melanjutkan yang kemarin dan saya tidak henti-hentinya untuk mempromosikan sesuatu hal, yaitu apa? Kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin ada yang baru pertama kali di tempat ini, mungkin juga ada yang sudah berapa kali, dan mungkin ada yang sudah lama di tempat ini, tetapi belum sampai masuk di dalam yang saya sebut seringkali dimensi Roh Kudus. Ya, karena itu saya dorong dengan adanya kesaksian-kesaksian yang akan kita dengar, kita akan tahu cara masuknya. Bukan berarti saya mengajari caranya, tetapi setidaknya dengan adanya kesaksian-kesaksian dari Bapak, Ibu, bahkan juga bisa dari anak-anak yang pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus, itu akan membuat orang lain punya pengetahuan. Karena saya mau katakan, salah satunya contoh, ada yang tanya ke saya, Pak, kok tiba-tiba saya berdoa, saya rasa panas, rasa kebakar. Saya rasa kebakar. Kemudian, apa yang dilakukan orang tersebut, dia langsung buka mata. Nah, bagaimana itu menyikapinya? Itu salah. Justru itu adalah proses yang sangat-sangat krusial ketika orang itu buka mata. Jadi itu saya katakan orang tersebut bisa jadi itu sedang berada di dalam pintu gerbang masuk di dalam dimensi Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat, tadi saya ada dua contoh. Ada yang pertama, Bapak Ibu, ada tiga contoh. Ada yang tadi waktu kita bernyanyi, saya perhatikan ada tiga hal. Satu, ada yang diem. Meskipun ada teksnya, ada lagunya, tapi dia diem. Cuman pelangam, lihat ini orang ini, oh Ibu Tri pakai baju pink. Ya, dia, oh Pak Anton pakai baju coklat. Oh celananya, cuman begini, dia perhatiin begini. Itu model pertama. Ya, jadi jangan berpikir mata saya main keyboard begini, tetapi saya memperhatikan seluruhnya. Karena itu salah satu karunia ya yang Tuhan kasih kepada setiap orang. Nah kemudian yang kedua, ada yang menyanyi, betul. Nyanyi, dia enjoy dengan nyanyian, tapi hanya cuma sebatas nyanyi. Tetapi yang kedua, ketika menyembah, dia mulai bingung. Nah, itu dia. Dia mulai bingung, mau ngomong haleluya malu, puji Tuhan malu, ya apa, ya udah dia nikmatin sampai saking nikmatnya, nah kegoyang nanti. Artinya apa? Ngantuk bisa tertidur. Tapi yang ketiga, saya perhatikan nyanyi ikut, menyembah juga dia ikut. Jadi ada sebagian yang ketika menyembah, dia dalam satu kondisi, ini yang saya mau katakan, saya nggak mau menyalahkan, jangan menyalahkan. Karena ini adalah satu bentuk dorongan yang dari dalam sebenarnya. Nggak bisa juga dikata, tapi Pak, karena apa? Karena saya pernah mengalami dalam kondisi yang seperti itu. Kalau dikatakan, saya pernah nggak mengalami? Iya mengalami, bahkan saya anak pendeta loh. Saya mengalaminya, yang lain nangis-nangis, yang lain muji Tuhan, kayak penyembahan, haleluya. Saya mau ngomong apa? Jadi yang saya lakukan, haleluya, haleluya. Kayak agak terpaku, haleluya. Tapi haleluya kayak nggak ada connect. Ini sama seperti telepon nggak diangkat-angkat. Jengkel banget itu. Dalam kondisi begitu, itu sesuatu yang menurut saya membuat kita datang dan pulang nggak dapat apa-apa. Tapi bukan berarti nggak dapat apa-apa. Minimal kita dapat pengalaman. Pengalaman apa? Kita bisa lihat. Kok ibu itu bisa sampai nangis ya? Sampai suaranya keras banget ya? Kok malunya hilang ya? Nah dari situ pengalaman-pengalaman itu nanti kita akan tampung. Pesan saya, ketika Roh Kudus, memang Roh Kudus selalu ya lewat-lewat. Tapi saya gambarkan ketika Roh Kudus atau rohnya Yesus itu lewat,
yang secara khusus. Contohnya, ciri-cirinya bagaimana? Tiba-tiba udah rasa bergetar, udah rasa panas, pokoknya tubuh ini udah gak karuan, udah rasanya sesuatu yang berbeda, sudah gak masuk akal lagi. Ingat, kondisi seperti itu tidak bisa terulang setiap ibadah. Saran saya, begitu itu mulai muncul, satu aja pesan saya, tangkep, jangan lepasin. Cara tangkapnya bagaimana Pak? Kok seenaknya? Tangkap itu. Jadi karena dia lewat, tangkapnya itu sama seperti kalau kita lihat baca di dalam Alkitab Bartimius, waktu Yesus lewat itu hanya satu kali seumur umur. Bartimius orang apa? Orang buta. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan, dia tangkap Yesus lewat apa? Lewat suara. Suaranya bagaimana? Yesus anak Daud, kasihani aku. Sampai orang-orang sekitarnya mereka, lu diem aja. Lu gak pengemis, banyak ngomong, Yesus lu lagi khotbah, lu diem aja. Tapi Bartimius semakin disuruh diam, semakin dia teriak. Inilah cara nangkep yang paling bagus. Buatlah perhatian khusus kepada Yesus, supaya Yesus benar-benar jangan hanya sekedar lewat. Jangan lewat Tuhan, loh itu loh. Ini udah lewat sini, ayo. Minimal engkau jamah saya. Makanya kalau berdoa simpelnya bicara haleluya. Coba semua katakan haleluya. Puji Tuhan. Yesus ampuni saya. Itu wajib tuh di awal-awal. Yesus jamah saya. Kalau Bapak Ibu mau kecemplung atau mau jatuh ke jurang, Bapak Ibu perlu nggak kata-kata puisi? Atau kata Bapak Ibu yang Bapak Ibu lontarkan maksimal 2 kata atau bisa 1 kata apa? Tolong. Cuma itu aja yang Bartimius. Yesus kasihani saya, Yesus tolong saya, Yesus. Kenapa? Karena kalau kita ngomong kasihani saya, siapa yang datang nanti? Harus ada siapa? Karena bisa jadi Ibu Yanti, bisa jadi Ibu Ane yang datang. Tolong saya, bisa jadi Yesus, bisa jadi setan yang datang yang tolong. Tolong saya, tolong sama siapa? Betul dikatakan firman Tuhan, Yesus tolong saya. Yesus jamah saya. Nah kadang-kadang orang yang sedang mengalami ikatan kuasa gelap atau iblis dan segala macam, itu ketika saya, ayo ikuti saya berdoa, Yesus. Nah itu berarti nggak diikat. Dia mau ngomong Yesus, Yesus, wah susahnya setengah mati. Kadang juga Yesusnya bisa, tapi ketika mau proses ini biasanya kepahitan. Ampuni, nah ngomong ampun itu sampai berapa menit tidak keluar-keluar kata ampun itu. Jadi bisa dideteksi dari situ. Oleh karena itu malam hari ini, mari kita saling berbagi, ingat, yang pernah mendapat pengalaman pribadi itu bukan milik kita sendiri, itu milik bersama-sama. Punyalah satu rasa empati dan simpati, supaya kita mau, kita berdoa, rekan kiri kanan kita juga mau dong sama-sama bisa merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kalau Kristen paling membosankan itu sama seperti kesaksian kemarin, dari lahir saya Kristen. Lah kalau begitu sekarang apa? Ya Kristen, tetapi Kristen dengan terobosan yang berbeda. Apa yang berbeda? Pengenalannya kepada Tuhan berbeda. Karena Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, promosiin kepada anak-anak muda, kalau kalian sudah cerdas secara spiritual, sudah bisa masuk di dalam ranah spiritual, sudah bisa menyembah Tuhan, efeknya dahsyat sekali. Saya mau kasih tahu ini kesaksian saya secara pribadi. Saya bodoh, pelajaran apa, pokoknya saya seringkali ngomong tidak nyambung, pokoknya di bawah rata-rata. Bahkan ketika saya sekolah Alkitab, berapa bulan saya memperhatikan itu seperti orang bodoh, itu dosen ngomong apa, nggak jelas. Atau jangan-jangan malam hari ini ada yang sama seperti saya. Ketika
Saya berkhotbah, ngomong begini, ngomong itu, kagak nyantol. Om Jerry itu ngomong apa? Tapi saya mau katakan, kalau secara intelektual, kecerdasan IQ kita itu masih terbatas, cara satu-satunya supaya kita jadi pinter, saya jamin kita jadi pinter. Saya jamin, bahkan lebih pintar dari orang-orang yang belajar sekalipun. Karena Tuhan akan kasih hikmat. Adalah satu. Kita harus masuk, buka gerbang dimensi Roh Kudus, kita masuk. Benar-benar kita dilawat Tuhan. Benar diubahkan. Saya nggak takut sama orang yang pintar sekalipun. Ketika saya berkhotbah kepada yang, waktu mungkin di Batam sana saya jadi bawahan, ketemu supervisor aja takutnya setengah mati. Takut, udah, aduh kalau bisa dihindari, karena apa ya, memang seperti itu. Tapi setelah Tuhan proses dan ubahkan saya, ketika saya dipanggil di perusahaan, jangankan supervisor, pemilik, direkturnya sekalipun, saya nasihati, bahkan saya tegur. Itu sesuatu fenomena yang berbeda, bukan berarti, Om Jerry sekarang, bukan mau membanggakan, enggak. Tetapi Roh Kudus itu bisa mengubah seseorang menjadi yang biasa, menjadi luar biasa. Daud menjadi tadinya itu anak ingusan yang cuma menjaga domba nggak nyampe 10 mungkin, 2-3 ekor raja, tapi dia bisa menjadi raja. Segala sesuatu bisa kalau kita cerdas secara spiritual. Kedua, kalau ada di tempat ini, kecerdasan emosionalnya itu tidak stabil. Tidak punya kasih, tidak punya sukacita, suka pemarah, itu bertolak belakang. Pokoknya nggak ada rasa empati, rasa simpati, inisiatif apalagi. Saya mau katakan, punyailah kecerdasan spiritual, karena ketika engkau diurapi oleh Roh Kudus, itu akan membawa dampak, begini ya, kecerdasan spiritual itu inti yang terdalam. Kalau saya mau katakan telur itu kuningnya, halo kuning, ngerti kuning? Inti. Kecerdasan emosional itu putihnya. Ngerti ya putihnya. Dan kecerdasan intelektual ini yang kelihatan, itu adalah kulitnya yang sering orang lihat. Tapi kalau kita sudah dari dalamnya itu benar, karena pekerjaan Roh Kudus itu selalu bekerjanya dari dalam, dia keluar. Saya mau promosi ini nih. Saya yakin orang yang dekat dengan Tuhan, pasti akan sukses, pasti akan berhasil, pasti akan pintar. Enggak akan dikatakan orang bodoh. Karena Roh Kudus akan mengajari dia. Bahkan firman Tuhan berkata, bahwa Tuhan akan mempermalukan orang-orang pintar, orang-orang berhikmat. Yang dipakai orang-orang bodoh. Itu Tuhan akan pakai orang-orang yang dianggap dunia bodoh. Dan mempermalukan orang-orang berhikmat. Saya promosikan. Bapak Ibu, kita datang hari Kamis ini. Saya ajak. Cuman sebentar kita berdoa. Tapi ketika kita masuk dalam dimensi Roh Kudus akan sesuatu yang berbeda. Terima aja. Pak, tapi ini sesat. Mau ngomong sesat, mau apa? Ini terima dulu. Karena satu orang pun ketika dia masuk dimensi Roh Kudus tidak ada yang akan dia berkata, wah ini gak enak. Wah, semuanya 100% yang pernah menceritakan, baik dari GPDI ataupun organisasi lain. Ingat, ini bukan ajaran GPDI. Ini Alkitab semua yang mengajarkan. Saya gak peduli. Apakah, penuh Roh Kudus harus GPDI? No. GPDI pun tidak masuk sorga. Gak ada nanti di plang GPDI, gereja GPDI di sorga. Gak ono. Yang masuk sorga adalah orang percaya. GPDI hanyalah cangkang wadahnya. Oleh karena itu, malam hari ini saya minta tolong yang sudah mendapatkan pengalaman, bagikan. Bagaimana sih caranya waktu kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan? Atau pengalaman apa yang kita dapat? Anak-anak mungkin juga mau cerita, silakan. Saya lihat ada orang jamaah saya. Saya lihat ada api. Itu nyatakan, tapi memang Bapak Ibu bukan dengan mata. Ingat ya, pengalaman spiritual enggak dengan mata. Justru mata kita tertutup, tetapi mata di sini dia mulai terbuka. Ingat, segala sesuatu yang kelihatan, segala sesuatu itu semuanya yang atur, yang tidak kelihatan. Oke, mulai dari mana?
Ada mic di mana ya? Oh ya, dari sini dulu. Shalom, selamat malam. Kemarin pertanyaannya bagaimana caranya waktu kita berdoa supaya kita dapat mendapatkan perjumpaan pribadi sama Tuhan ya. Yang pertama yang saya alami selama ini mengikuti doa 10 hari yang mau pasca sama doa malam. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya mohon ampun sama Tuhan. Saya mohon belas kasihan sama Tuhan. Saya merendahkan hati saya kepada Tuhan. Saya mohon urapan dari Tuhan supaya saya benar-benar ingin sekali mendapatkan urapan dari Roh Kudus. Saya ingin sekali berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dan puji nama Tuhan, saya selama di sini, saya 2 kali mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ke tubuh apa? Waktu pertama itu saya kayak gemetar gitu sih Om. Gemetar. Terus habis gitu saya fokus berdoa. Tiba-tiba saya waktu itu duduk di sebelah sana, terus terlihat ada cahaya yang begitu terang di sini. Posisi mata buka, tutup ya, ingat ya. Ini jadi bukan dengan mata jasmani ya, betul. Oke. Waktu doa kan selalu lampu dimatikan ya Om Iya. ya. Namun saya melihat ada cahaya begitu terang di sebelah sini. Saya melihat sosok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan menampakkan wajahnya, namun Tuhan Yesus hadir, kelihatan tubuhnya gitu ya, sambil mengulurkan tangan kepada saya. Itu yang pertama kali yang saya rasakan. Yang kedua, saya mengalami lagi di saat saya punya pergumulan begitu berat menurut saya ya. Pergumulan ini sangat berat menurut saya sehingga saya itu rasanya kayak putus asa, hilang harapan, udah putus asa, rasanya ingin mengakhiri hidup. Tapi Tuhan itu masih sayang sama saya. Dan itu terjadi lagi, Tuhan Yesus berjumpa dengan saya pada saat saya waktu tidur. Saya rasanya kayak mimpi, Tuhan Yesus datang, tiba-tiba di depan saya mengulurkan tangannya kepada saya. Dengan perjumpaan pribadi seperti itu, saya merasa kuasa Tuhan itu memang benar-benar ada Om. Seperti nyanyian yang dinyanyikan tadi, Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang akan menggenapi. Dengan adanya perjumpaan pribadi itu, Tuhan Yesus benar-benar memberikan mujizat yang luar biasa pada saya. Itu apakah efek gemetarannya begitu aja atau sampai bagaimana? Yang pertama. Iya. Yang pertama itu saya sempat pernah mengalami kayak muntah itu pernah Om, Iya. tapi enggak keluar kotoran. Cuman ya kayak mual gitu sih. Yang pertama itu. Itu. Jadi banyak pengalaman yang saya alami waktu pertama. Jadi ingat ya kalau ada mual apa segala macam, karena saya nggak harus semua mual, saya nggak mau ngajarin itu. Karena ada yang berkata penuh Roh Kudus itu mual, bahkan diajarin sampai muntah, itu nggak sesat itu. Karena Roh Kudus kreatif. Ya seperti itu, terus jatuh gitu, sampai nggak sadar. Kalau yang jatuh pernah awal-awal sih Om. Ya, Awal-awal pertama kali saya belum mendapatkan yang perjumpaan pribadi sama Tuhan, saya waktu itu doa. Oh itu berarti jatuh. Proses kedagingan ya? Iya. Nah itu. Yang awal-awal pertama kali mengikuti doa di sini tuh saya merasakan seperti itu. Waktu itu kan doanya berdiri, terus tiba-tiba saya jatuh. Terus ada doa 10 hari itu saya mengalami perjumpaan pribadi, yaitu tadi Tuhan Yesus datang untuk mengulurkan tangannya kepada saya. Saya tahu Tuhan Yesus akan menolong saya. Karena Tuhan Yesus itu adalah penolong setia bagi kita semua. Itu aja sih Om. Jadi ya puji nama Tuhan, saya sungguh terberkati ya. Saya tidak salah pilih rumah Tuhan. Ibaratnya memang gereja itu kan tidak boleh milih ya Om ya. Itu semua kan berdasarkan kliknya kita sama Tuhan. Tapi saya merasakan saya klik itu di sini. Saya merasakan lawatan Tuhan ada di sini, merasakan perubahan saya itu di sini. Seperti itu sih Om. Memang saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya ingin diubahkan seperti yang Tuhan mau. Itu doa saya sih Om. Puji Tuhan, kesaksian dari saya. Amin. Terima kasih. Sebelah.
Salam, selamat malam. Saya merasakan kasih Tuhan luar biasa. Kalau saya itu paling senang kalau doa setiap Kamis. Di saat saya dari rumah itu sudah rasa-rasan cuape, tapi sampai saya merasa saya ingin berjumpa dengan itu. Salah satunya kalau saya doa Kamis itu saya menggebu-gebu saudara, kepingin datang. Biarpun telat saya harus datang. Karena saya merasa rugi kalau enggak. Saya setiap ibadah doa Kamis itu merasakan kayak ringan kalau sudah sampai di sini. Karena dari rumah itu rasanya berat ya. Saya seperti tadi saya merasakan berat sekali saudara. Karena saya tadi jemput itu setengah jalan ban saya bocor. Berat Tuhan nanti doa. Sampai di rumah itu sudah jam 6:04. Capek sekali rasanya. Tapi saya bilang dalam nama Yesus saya mandi. Sampai di sini saya merasakan ringan. Saya merasa kasih Tuhan itu yang saya alami sungguh luar biasa. Setiap kita, kalau kita memang fokus sama Tuhan. Kalau kita fokus sungguh-sungguh dia akan menjamah. Saya merasakan itu, kalau Tuhan menjamah saya itu merasa panas. Kuping saya kiri kanan itu seperti dibakar. Berarti itu ada ciri khusus selalu ya? Ya. Tanda-tanda kehadiran khusus untuk Saya tante? merasakan, iya. Saya merasakan setiap ada kehadiran Tuhan itu kuping saya kiri kanan itu panas. Dan badan saya itu pokoknya saya merasa itu panas. Panas, padahal sekitar sini dingin. Tapi sering saya pegang, kok panas sekali ya. Itu yang saya rasakan kalau saya berjumpa dengan kasih Tuhan. Saya tidak pernah seperti orang yang Bu Pipit bilang melihat Tuhan Yesus. Saya hanya merasakan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan saya, dengan yaitu hadiratnya saya rasakan. Ya. Dan saya merasa sukacita. Nah itu, itu intinya satu ya, sukacita ya. Saya merasa sukacita. Karena ada beban, tapi rasa sukacita itu ada. Itu yang saya rasakan. Setiap ibadah itu memang sangat berfungsi, sangat berarti. Yang saya utamakan itu doa selamat malam Roh Kudus itu saya tidak ingin meninggalkan. Puji nama Tuhan itu yang saya rasakan bahwa Tuhan memberkati. Jadi tidak selalu ya seperti itu. Karena saya hampir sama dengan Ibu Julius, saya juga tidak lihat yang itu segala macam, jarang saya melihat segala macam. Tetapi rasa ya, dan jangan selalu, wah itu kamu kurang berdoa, enggak. Segala sesuatu itu dapatnya dari Tuhan, yang penting satu, sukacita dan lega. Wah itu udah. Dengan adanya doa selamat malam Roh Kudus ini, Bapak Ibu yang letih lesu, lemah, bahkan ada mungkin berpikir bunuh diri, sampai di sini pulang merasa diri kita berharga. Itu kan lebih bagus. Ya, ayo lanjut. Yang lain. Shalom. Shalom. Nah, saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin ini ya sama sih menemukan Roh Kudus, tapi ada cerita bagaimana saya bisa sampai di tempat ini juga karena Roh Kudus. Ini kemarin kan waktu COVID itu ya, ini awalnya saya bisa menemukan di sini itu karena awal COVID kemarin itu kan nggak ke gereja beberapa tahun, mungkin saya sekitar 2 tahun atau 1,5 tahun kurang lebih. Lah waktu itu saya tuh bergumul, secara pekerjaan suami saya kan gonjang karena COVID itu terdampak. Terus secara gereja, secara iman juga sangat tergoncang karena nggak pernah ke gereja. Nah, untuk suasana seperti ini Om, dulu itu di persekutuan doa saya itu sama, maksudnya kayak gini. Waktu itu kan juga saya merasakan zaman Roh Kudus apa-apa gitu, seperti ini persis dan doanya juga hari Kamis. Tapi kan saya kehilangan waktu itu. Semenjak saya menikah, saya waktu itu kan waktu itu belum menikah. Saya menikah tahun 2010 akhir, mulai tahun 2011 sampai masa COVID kemarin itu tidak mengikuti lagi seperti ini karena mungkin waktu itu suami saya itu kurang sreg dengan teman-teman saya karena persekutuan doa itu di tempat kerja saya. Jadi kurang enak gitu loh berbaur sama teman-teman. Jadi ya sudah, saya akhirnya nggak ikut. Terus waktu COVID kemarin itu kan sudah nggak ke gereja, pekerjaan goncang, ekonomi goncang, akhirnya saya itu kayak mentok, stres. Di titik kejenuhan, saya itu berdoa sama Tuhan setiap malam. Tuhan,
bukan kenapa ya, bukan menyalahkan, enggak, cuman saya bingung gini, Tuhan saat ini kondisinya seperti ini, secara iman saya sudah nggak bisa seperti dulu yang suasana seperti itu pernah saya alami itu nggak bisa menemukan. Secara kondisi keuangan ini goncang, semuanya goncang, saya tuh kok kayak jenuh mentok gitu loh. Terus saya berdoa, Tuhan saya kepingin menemukan Engkau lagi seperti dulu, menemukan Roh Kudus lagi seperti dulu yang pernah saya alami. Saya rindu suasana seperti itu Tuhan, tapi di mana? Tapi kemana saya harus mencari itu kemana gitu. Terus saya pokoknya berdoa dalam kondisi tidak pernah ke gereja itu. Saya berdoa, Tuhan waktu itu saya bertemu dengan Engkau itu sukacita sekali, saya merasakan sukacita sekali. Saya rindu Tuhan, suami saya, anak-anak saya juga mengalami hal seperti itu gitu. Anak saya kan belum nggak bisa gabung, maksudnya belum pernah ngalami itu kan. Saya punya anak Tuhan, saya kepingin anak saya bisa merasakan seperti itu sehingga saya tidak hanya cerita, tapi bisa mengalami. Tapi kemana ya Tuhan? Saya harus ke gereja di mana? Pokoknya intinya singkat cerita, intinya saya bergumul, saya harus mendapatkan suasana seperti itu lagi. Cinta mula-mula itu Tuhan, kasih mula-mula, cinta mula-mula itu saya kepingin mendapatkan kembali, tapi di mana? Singkat cerita saya berdoa, akhirnya mbahnya Ike ini kan tetangga saya. Itu kan waktu itu melihat anak saya tuh sekolah minggu kan Zoom gitu terus ditawarin, Kak mau ikut ke gereja sama Bude, tak antar di gerejanya Ice gitu. Ditawarin gitu, singkat cerita anak saya akhirnya mau ikut ke sini. Terus setelah 2 kali atau 3 kali mungkin ke gereja sini, tapi saya nggak ikut, itu sama mbahnya Ice itu diajak ke sini. Terus saya tuh waktu berangkat ke gereja itu iba melihat anak saya itu, kan Ice sama mbahnya 2, kan mbahnya agak gemuk, terus sama anak saya boncengan 4. Akhirnya kan saya enggak tega, ya ampun boncengan 4 terus, masa mau tak titipno terus, saya mikir gitu. Masa tak titipno terus, ya wis akhirnya oke, saya nganter. Akhirnya saya antar sendiri kan, akhirnya saya antar sekolah minggu di sini. Terus saya berdoa Tuhan, di mana saya tetap bergumul kan waktu itu belum menemukan suasana seperti ini. Saya harus menemukan Roh Kudus kembali, menemukan Engkau kembali Tuhan seperti dulu. Jadi ceritanya jangan dulu, tapi sekarang anak-anak saya semuanya harus bisa merasakan itu. Singkat cerita, saya beberapa kali ikut nganter Nesya ke sini, cuman saya belum ikut ibadah yang di sini kan. Terus akhirnya saya berapa kali kan ikut ibadah di tempat ini, tapi belum ikut doa malam. Terus lama-lama saya ikut doa malam. Ikut doa malam sekali, oh ini kayak yang dulu saya gitu. Terus akhirnya kan besoknya ikut lagi, oh iya. Ya tuh, terus saya kan bergumul lagi, Tuhan apakah di tempat ini saya menemukan Engkau kembali gitu. Apakah di tempat itu saya menemukan Engkau kembali Tuhan. Kalau memang iya ya Tuhan, aku bisa bertemu Engkau di tempat itu, Tuhan kasih saya damai sejahtera. Waktu itu saya waktu COVID belum ke gereja sini itu kan berdoa, nggak tahu Tuhan caranya gimana. Pokoknya aku percaya Engkau pasti kembalikan aku ke rumahmu yang seperti dulu gitu. Saya waktu itu berdoa sungguh-sungguh tengah malam atau apa nggak tahu. Kayak ya itu dilawat Tuhan gitu loh. Maksudnya saya itu gemeter, ndredeg, lemes. Cuman saya bisa ngomong gini, aku nanti pasti ketemu Engkau ya Tuhan, menemukan seperti yang dulu lagi. Ya Tuhan, ketemu ya Tuhan, itu sambil nangis. Aku kepingin seperti yang dulu Tuhan, ketemu Engkau lagi. Tapi sekarang bersama anak-anakku, bersama suamiku, karena mungkin dulu suamiku belum pernah merasakan itu. Anak-anakku juga nggak tahu. Pokoknya saya ngomongnya itu nggak ngomong doa yang ditata gitu loh bahasanya. Pokoknya ngomong aja. Pokoknya saya kepingin ketemu Engkau seperti yang dulu itu loh Tuhan, tapi di mana? Aku percaya Engkau akan temukan rumahku itu kembali gitu. Singkat cerita, saya di tempat ini, ya itu akhirnya saya menemukan Tuhan kasih damai sejahtera ya. Maksudnya kasih rasa itu saya tuh srek, jangan cuma saya saja, tapi suami saya juga bisa srek gitu loh. Kalau memang itu dari Engkau, itu kehendakmu untuk aku bertemu Engkau kembali. Terus akhirnya ya saya ngobrol-ngobrol sama suami kan, di sini bagaimana kalau kita di situ kan, ini Sapa Nesya kan sudah terlanjur di sini sekolah minggu. Itu terus akhirnya oke, akhirnya kita ke gereja di sini itu ya itu ceritanya kenapa saya sampai bisa sampai di tempat ini. Dan ternyata benar saya di tempat ini menemukan suasana yang dulu pernah saya alami yang tertinggal lama. Dari tahun 2011 saya menemukan kembali
di sini berapa? Itu bukan GPDI ya. Bukan, Ya. itu persekutuan, Ya, bukan persekutuan. GPDI, itu interdominasi kan karyawan itu dari beberapa, Ya, ada yang Katolik, ada yang Betul. GKJW apa, cuman hamba Tuhannya yang Ya. bimbing itu percaya Roh Kudus itu ada, maksudnya mendidik kayak gini gitu. Jadi saya bisa menemukan lagi di tempat ini, bertemu Tuhan lagi, suasananya masih tetap, maksudnya ya gemeter, kalau saya itu gemeter, lemes, kayak ya lemes, gemeter gitu, terus di hati itu plong, damai, sejahtera. Saya bersyukur sama Tuhan kalau saya menemukan di tempat ini sesuatu yang hilang, yang dulu hilang, menemukan rumah Tuhan kembali di tempat ini. Yaitu terus karena kalau Tuhan. Nasya udah Nasya. alami apa? Pernah cerita? Ya, nggak usah Nasya malu, langsung aja Tante. Ya, kayak gitu. Saya bersyukur. Terus saya dulu tuh ini nambah sedikit. Ya. Waktu COVID itu kan nggak ke gereja. Terus saya tuh kan pernah lihat, maksudnya bongkar-bongkar gitu. Saya tuh menemukan baju tamborin saya waktu zaman dulu. Oh. Terus saya tuh bilang gini, Tuhan, untuk saat ini ke gereja saja nggak bisa. Tapi aku pingin, maksudnya anak saya nanti suatu saat itu bisa bermain tamborin Amin. seperti saya dulu gitu loh. Kayak saya tuh mengingat dulu, tak lihat gitu nelongso. Bisakah nanti, kan waktu itu nggak tahu ya, COVID itu sampai kapan kan, nggak tahu. Bisakah nanti anak-anak saya itu gini, maksudnya pelayanan dalam hal apapun, nggak mandang apapun, yang penting bisa pelayanan. Karena saya dari dulu itu memang maksudnya suka gini gitu loh. Terus Tuhan, kalau Engkau menghendaki ya pasti nanti ini kepake lagi, akan bisa dipakai. Ternyata dia akan memang suka. Ilah itu puji Tuhan. Satu persatu Tuhan sudah jawab. Dan PR saya sekarang satu, kepingin suami saya itu bisa dapat pekerjaan yang mana hari Minggu dan hari Kamis Iya, bisa ikut di betul. tempat ini. Itu pergumulan saya. Saya berdoa, saya yakin suatu saat nanti pasti bisa menemukan pekerjaan yang mana bisa datang di tempat ini setiap hari Kamis dan Minggu. Itu PR saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, saya mau bilang Bapak Ibu, 4 anak di depan saya ini termasuk anak saya sudah mengalami hal-hal yang namanya supranatural, perjumpaan pribadi. Rata-rata mereka sudah melihat Tuhan Yesus. Ya. Ya. Oh ya, semuanya kan sudah. Ya, mungkin mereka malu-malu. Namanya anak-anak mereka masih agak bingung ya. Tapi itu kasih karunia Tuhan. Makanya saya suka anak-anak itu menyanyi dan menyembah. Karena power spiritnya itu kenceng. Jadi kalau anak-anak kalau menyanyi itu sungguh-sungguh aja. Karena kalian energinya kalian itu, wah itu sorga sangat demen sama anak-anak. Kan lihat Yesus juga sangat suka sama anak-anak menyanyi. Ada berapa banyak yang menyembah Tuhan hanya dewasa. Anak-anaknya di mana? Di luar mainan begitu kan. Banyak kan. Coba perhatikan. Tapi kita sudah terapin ini dari dulu. Anak-anak sama dewasa semua, kita sama-sama menyembah. Karena kalau anak-anak di luar nanti nggak dapat. Saya yakin, saya percaya apa yang kita dapat hari ini, itu semua akan diwariskan kepada anak-anak. Kayaknya udah mau doa. Satu lagi dah terakhir. Ya, Shalom, Shalom. puji Tuhan. Kalau pengalaman saya ya, mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus itu mungkin nggak pertama kali nggak di sini sih. Soalnya saya pernah ibadah di gereja lain yang Pantekosta juga. Cuman saya membandingkan dari gereja Pantekosta yang pernah saya datengin itu, tempat saya ibadah, tidak semua Pantekosta itu ibadahnya mengutamakan Roh Kudus. Ya, Ada betul. juga yang ibadah kayak rutinitas, nggak merasakan Ya. apa-apa kayak gitu. Cuman yang paling beda itu ya saya menemukannya di sini karena juga saya lamanya ya di sini ya. Jadi kalau yang dulu-dulu saya mengalami kalau pas doa itu pernah badan rasanya panas, pernah, terus rasanya dingin, pernah. Tapi untuk akhir-akhir ini saya tidak mengalami untuk kayak seperti itu lagi. Jadi saya lebih cenderung ke
damai sejahtera itu aja. Ya. Terus kalau pas penyembahan biasanya kan saya harus fokus, cuman kadang kalau pas lagi penyembahan dinaikkan itu kadang namanya pikiran manusia itu saat kita menyembah itu agak jalan-jalan. Jadi saya berdoa itu di dalam nama Yesus segala pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan aku patahkan, aku tengking dan aku menyerahkan pikiranku di bawah Kristus. Jadi kalau mungkin sampai saat ini pun kalau saya berdoa mengalami seperti itu. Saya bukan orang yang kudus. Jadi kadang kalau pas merem pikirannya jalan, tapi saya menyerahkan kepada Tuhan. Jadi saat saya menyembah, saya fokus mengalami hadirat Tuhan itu lebih ke kayak kesetrum. Kalau ada sinyal itu bahasa roh itu bisa, cuman kadang ya cuma sedikit, kadang bahasa lidah, kadang enggak bahasa apapun, cuman nangis, damai sejahtera itu aja. Jadi enggak semua sama ya, kalau harus menyembah ketemu Roh Kudus itu enggak harus bahasa roh enggak apa, cuman kadang ya pengennya bahasa roh, tapi enggak bisa, cuman ya nangis ya udah bahasa lidah itu aja. Setuju. Cuman perasaan saya itu lebih ke damai sejahtera, terus kayak nggak ada rasa khawatir gitu loh. Kalau persoalan tetap ada, saya sebagai seorang manusia, permasalahan tetap ada. Cuman untuk pengendalian diri juga lebih ada. Saat mau mengambil keputusan itu ada yang nahan. Jangan. Jadi seperti ada bisikan gitu. Secara pikiran manusia pengen ini, kadang kalau pas marah atau apa, cuman ada rasa jangan. Kayak gitu ada yang nahan gitu loh. Jadi damai sejahtera itu benar-benar saya rasakan dalam kehidupan saya, terus pengendalian diri itu ada dalam kehidupan saya. Jadi lebih ke hidup saya sehari-hari gitu aja. Ya. Terima kasih. Ya, oke ya. Nanti 2 minggu lagi, 3 minggu lagi kita adakan ini lagi ya. Ya, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu satu hal yang penting, bahwa pengalaman Roh Kudus itu jangan dibatasi harus gemetor, harus panas, harus dingin, harus bagaimana. Lebih baik kita serahkan kepada Roh Kudus. Kadang saya juga sama seperti Ibu Yamti mau berbahasa roh, tapi kalau tidak ada sesuatu yang datang, saya mau ngomong apa? Ya udah haleluya puji Tuhan aja, mau ngomong apa? Masa saya mau pura-pura di depan Bapak Ibu, laba. Oh, laba lepas, sandal lama. Nah, yang jadi bagaimana ya? Enggak usah terlalu fokus di situnya. Tetapi lebih fokus kalau Roh Kudus atau Roh Yesus dia lewat, segeralah tangkap menggunakan suaramu, menggunakan air matamu, menggunakan pikiranmu, seluruhnya tangkap sebisa-bisanya. Jangan pergi Tuhan sebelum engkau menjamah aku. Sama-sama seperti Yakub. Tuhan sudah mau pergi. Yakub berkata, jangan sampai engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Mari kita berdoa, jangan berhenti berdoa sebelum Roh Kudus menjamah kita. Puji Tuhan.